Presiden telah menandatangani peraturan pemerintah atau PP nomor 35 tahun 2020. Dalam PP tersebut mengatur bila korban terorisme di masa lalu bisa mendapatkan kompensasi, restitusi, dan bantuan dari pemerintah. PP nomor 35 tahun 2020 menyebutkan korban terorisme masa lalu berhak mendapatkan kompensasi berupa bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pemberian hak tersebut dilakukan oleh LPSK dengan cara korban terorisme di masa lalu mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada LPSK. Dalam hal ini korban tindak pidana terorisme di masa lalu dapat menunjuk dan diajukan oleh keluarga, ahli waris, atau kuasanya. Nantinya pemberian kompensasi diberikan kepada korban oleh pihak LPSK. Pelaksanaannya dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak ditetapkan keputusan LPSK. Melalui PP nomor 35 tahun 2020, pemerintah akan memberikan kompensasi, bantuan, restitusi kepada para korban aksi terorisme dari seluruh Indonesia. PP tersebut nantinya akan mengatur bentuk bantuan yang tepat bagi korban berupa medis, psikis, dan juga sosial. Seperti apa harapan terhadap PP ini dapat membantu para korban tindak pidana terorisme masa lalu? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Hasibullah Satrawi selaku Ketua Pengurus Harian AIDA atau Aliansi Indonesia Damai. Mas Hasibullah, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, Mas Hasibullah, seberapa penting sebetulnya PP nomor 35 tahun 2020 ini untuk korban masa lalu akibat tindak terorisme? Ya, PP ini menjadi sangat penting, minimal karena dua alasan. Yang pertama, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disyaratkan bahwa korban lama untuk mendapatkan kompensasi salah satunya adalah akan diatur lebih rinci melalui PP. Dan dengan terbitnya PP ini, maka sebenarnya kompensasi untuk korban lama itu bisa langsung dilaksanakan melalui lembaga yang ditunjuk, yaitu LPSK. Nah, alasan kedua, Mas Kevin, yang menjadi sangat penting adalah karena ini berkaitan dengan upaya negara untuk menyempurnakan pemenuhan hak-hak korban terorisme yang selama ini sebenarnya sudah mengalami penguatan-penguatan. Yang pertama, kita melihat dari Undang-Undang 2003 nomor 15 tentang terorisme itu sebenarnya sudah mulai diberikan hak kompensasi oleh negara kepada para korban. Cuman karena satu dan lain hal, undang-undang itu tidak terimplementasikan. Dari kurun 2003 disahkan sampai tahun 2000 kurang lebih 2018. Nah, pada tahun 2014 ada undang-undang baru, yaitu Undang-Undang LPSK yang memberikan penguatan kepada hak korban. Jadi kalau dari tahun 2002 sampai 2014 hampir dipastikan tidak ada korban dari terorisme yang mendapatkan haknya, baik hak medis ataupun apapun, karena memang belum diatur, saat itu hanya kompensasi. Maka semenjak tahun 2014 sudah mulai ada hak-hak korban yang diberikan oleh negara, yaitu hak medis, kemudian psikologis, dan psikososial. Kompensasi juga diatur dalam Undang-Undang LPSK ini, cuman implementasinya dirujukan kembali kepada Undang-Undang 2003 tadi. Nah, sebetulnya kendala apa yang kemudian menyebabkan bahwa PP ini baru keluar pada tahun ini, Mas? Sebenarnya kalau dilihat dari perkembangan yang terjadi di lapangan, jadi semenjak 2018 itu kompensasi sudah ada yang diberikan oleh LPSK. Cuman memang ini belum mencakup semua, karena di dalam undang-undang itu baru korban-korban baru yang mendapatkan kompensasi. Nah, yang baru dari PP ini sebenarnya mengatur dua hal. Yang pertama, untuk pemberian kompensasi bagi korban lama. Korban lama artinya korban yang sudah menjadi korban terorisme sebelum Undang-Undang 2018 disahkan. Nah, PP ini memberikan peluang itu. Mas Hasibullah, keadaan dari para korban akibat tindak terorisme sampai saat ini seperti apa sih, Mas Hasibullah?
Ya, kalau dilihat dari kondisinya kan sekali lagi kalau kita bicara hak ini secara normatif sudah mulai ada pemberian dari negara kepada para korban dan ini kita apresiasi. Termasuk dengan terbitnya PP ini kami mengapresiasi Bapak Presiden dan segenap pihak yang telah mendukung bagi terbitnya PP ini. Kenapa ini penting? Karena bagi kami korban terorisme itu adalah saya selalu menyebutnya sebagai martir negara. Kenapa disebut martir negara? Agak berbeda dengan jenis pidana lainnya, terorisme itu tidak dialamatkan oleh pelakunya kepada para korban, baik langsung ataupun tidak. Karena para teroris tidak ada masalah dengan korban, bahkan tidak kenal dengan korban. Para teroris juga ada masalah dengan sistem ataupun kebijakan negara. Cuman karena para korban ini lagi naas, lagi kurang beruntung, saat aksi itu dilakukan, maka kemudian para korban terdampak di situ. Nah, oleh karena itu menjadi alasan yang paling fundamental kenapa kompensasi dan hak-hak lainnya harus diberikan oleh negara. Dan kami sekali lagi apresiasi kepada pemerintah Indonesia, kepada Bapak Presiden dan segenap jajarannya, dengan terbitnya PP ini, maka dalam bahasa kami secara normatif ini menuju kepada paripurna pemenuhan hak-hak korban atau penyempurnaan pemenuhan hak-hak korban karena secara normatif sudah tidak ada lagi hak yang belum diberikan. Cuman Baik. memang nanti tinggal implementasinya seperti apa, ini yang harus kita kawal bareng-bareng dan ini tentu masih banyak kekurangan sana sini dan menurut saya itu wajar dan ini menjadi concern kita semua ke depan. Mas Hasibullah, bentuk bantuan yang paling dibutuhkan dari korban tindak terorisme pada saat ini bentuknya seperti apa, Mas Hasibullah? Apakah kemudian pendampingan psikis atau bantuan apa sebetulnya? Sebenarnya dari hak-hak yang diberikan kepada para korban hampir semuanya menjadi kebutuhan yang berkelanjutan ya. Misalkan medis. Medis itu selalu menjadi kebutuhan dan saya selalu menyampaikan agar layanan medis ini tidak dihentikan karena alasan apapun. Karena logikanya adalah tidak mungkin kita melarang orang sakit. Nah, sementara para korban terorisme ini karena kehebatan bom yang terjadi itu di antara mereka ada yang terus-menerus mengalami dampak lanjutan. Entah harus operasi, entah harus pengecekan, entah harus pengobatan secara terus-menerus. Dan itu secara nominal tidak akan sedikit. Nah, artinya kalau tidak di-cover, tidak dibantu oleh negara, saya khawatir para korban akan mengalami ketidakadilan yang terus berlipat-lipat. Nah, oleh karena itu kami mendorong dan kami terus mengadvokasi agar negara memberikan layanan di situ karena sekali lagi mereka menjadi korban bukan karena dalam tanda kutip sangkut paut mereka entah sebagai apapun, itu betul-betul karena serangan yang sebenarnya dialamatkan kepada negara maupun aparatnya. Tapi para korban kemudian menjadi terdampak di situ. Nah, selain Baik. medis tentu juga psikologis dan kompensasi ini, Mas. Kompensasi kenapa penting? Karena ini sebagai rasa keadilan atau rasa tanggung jawab negara kepada para korban yang sekali lagi menjadi martirnya. Ini kalau bahasa saya. Hmm. Mas Hasibullah, sekarang pekerjaan selanjutnya begitu, setelah PP 35 tahun 2020 ini terbit, apa yang harus segera dilakukan supaya betul-betul PP ini efektif begitu? Ya, menurut saya ada banyak yang harus dilakukan. Yang pertama, kalau bagi para korban sendiri kita imbau agar secara proaktif bisa melaporkan kepada terutama BNPT yang ditunjuk untuk memberikan surat keterangan korban. Lalu kemudian kita juga mendorong agar LPSK segera menerbitkan juga peraturannya karena banyak pasal-pasal yang kemudian diminta untuk ditentukan berdasarkan peraturan LPSK. Nah, ini tentu kita harapkan tidak berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga tentu saja koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait termasuk Kementerian Keuangan yang akan menjadi bagian daripada proses pemenuhan hak-hak korban ini, Mas Kevin. Mhm, mhm. Mas Hasibullah, apakah masih ada korban yang mungkin melakukan penyembuhan ataupun perbaikan, baik kemudian secara medis, secara psikis itu menggunakan biaya sendiri tanpa diperhatikan oleh pemerintah? Selama ini dengan adanya hak-hak yang sudah saya sebutkan tadi, terutama dari hak yang dimuat dalam Undang-Undang LPSK, itu sedikit banyak para korban sudah mendapatkan kayak semacam bantuan di situ, perhatian di situ.
Cuman mungkin secara birokrasi ini yang harus kita dorong agar menjadi lebih baik lagi. Misalkan proses pembayarannya seperti apa dan waktu yang dibutuhkan seperti apa. Karena sekali lagi ketika orang itu sakit maka dia harus segera mendapatkan layanan secepatnya dan itu butuh ketangkasan sistem kerja terutama di LPSK sehingga orang-orang yang membutuhkan itu nanti bisa dengan segera bisa mendapatkan itu. Nah, yang masih menjadi kendala kadang-kadang kan ini juga berkaitan dengan anggaran yang tersedia karena terutama ini tutup buku atau apa dan menurut saya itu harus dipikirkan caranya agar untuk layanan seperti ini tidak mengalami situasi yang disebut sebagai tutup buku atau apapun karena logikanya adalah orang sakit tidak mungkin kita katakan jangan sakit dulu karena bukunya lagi ditutup secara anggaran. Nah, oleh karena itu kami mendorong agar ada dana yang standby untuk kebutuhan hak-hak medis ini sehingga manakala ada korban yang membutuhkan secara bertanggung jawab secara akurat itu bisa digunakan untuk membantu mereka. Lalu Mas Hasibullah ini bagaimana kemudian cara untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini betul-betul cukup begitu untuk para korban? Ya, karena terutama untuk korban lama, menurut saya memang karena ini peristiwanya sudah lama, maka harus ada saling kesepahaman di antara kedua belah pihak, yaitu pihak negara ataupun pemerintah dan pihak korban. Kesepahaman yang saya maksud adalah ini sudah lama peristiwanya dan mungkin para korban sendiri tidak akan mengingat dengan persis apa-apa yang sudah dialami selama ini atau tidak bisa memenuhi mungkin syarat-syarat yang administratif yang dibutuhkan di situ. Nah, oleh karena itu menurut saya harus ketemu di tengah. Yang penting semangatnya adalah kedua belah pihak semangat untuk memberikan dan mendapatkan keadilan itu. Negara memberikan kalkulasi, menghitung secara cermat apa yang menjadi kebutuhan, tapi manakala masih ada kekurangan sana sini, menurut saya korban juga bisa memahami itu dalam konteks bahwa memang peristiwanya sudah terjadi dan tetap saja menurut saya ini adalah sebuah terobosan baru Mas Kevin mungkin juga di dunia karena korban lama juga diberikan kompensasi dan yang hebat daripada PP ini adalah kompensasinya di luar putusan pengadilan. Jadi ini nanti mekanisme dilakukan oleh LPSK dan lembaga-lembaga terkait yang ditunjuk dalam ketentuan ini. Mas Hasibullah, tapi kira-kira komunikasi terhadap korban terorisme di masa lalu ini sudah cukup baik belum? Apakah kemudian mereka sudah cukup mengetahui bahwa ada fasilitas, ada bantuan yang bisa disediakan untuk mereka? Nah, ini tugas selanjutnya menurut saya juga yang harus dilakukan karena kalau kita belajar dari peristiwa masa lalu, katakan Undang-Undang 2003 itu tentang kompensasi yang dimuat di situ, kenapa dari semenjak bom Bali terjadi 2002 sampai katakan 2014 tidak ada dalam catatan kami tidak ada satupun yang dapat kompensasi karena setelah kami ketemu dengan para korban mereka pun tidak tahu mereka mendapatkan hak-hak apapun. Jadi ada kebutuhan sosialisasi yang cukup di situ. Di sisi lain para korban itu banyak yang trauma Mas, trauma dan mungkin ingin menutup lembaran-lembaran yang sifatnya musibah ini sehingga bisa melupakan dan bangkit dari apa yang sudah terjadi. Nah, oleh karena itu menurut saya ke depan memang harus lebih masif lagi disampaikan kepada masyarakat tentang sosialisasi ketentuan-ketentuan ini. Nah, oleh karena itu di situ tetap menjadi penting bagi BNPT terutama yang diminta untuk memberikan surat keterangan korban dalam proses verifikasinya. Jangan sampai orang yang menjadi korban itu dianggap korban, tapi juga jangan sampai orang yang memang korban itu tidak dianggap sebagai korban. Dan itu menurut saya kita bisa banyak melakukan sesuatu dalam rangka validasi dan verifikasi yang dibutuhkan. Ya, Mas Hasibullah, dari catatan Aida sendiri ada berapa sebetulnya jumlah korban terorisme ini yang harus diberikan bantuan oleh pemerintah? Kalau mengacu kepada yang sudah disampaikan oleh LPSK untuk sementara ada ratusan ya, saya tidak bisa menyebutkan angka pastinya. Ini juga berkaitan dengan dengan situasi kekorbanan yang terjadi selama ini, Mas. Apa yang disebut sebagai situasi kekorbanan karena mungkin kurangnya pemahaman seperti tadi ditambah dengan trauma yang ada, terus terang pendataan mengenai korban selama ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Misalkan kayak peristiwa bom Bali yang 1 ton lebih bomnya itu kan yang
yang dinyatakan di media, korbannya hanya sekitar 202 yang meninggal dan yang luka-luka mungkin cuma ratusan juga. Padahal secara logika dengan bom 1 ton lebih yang meledak di Bali waktu itu hampir dipastikan ribuan. Cuman ribuan ini kan tidak mungkin karena juga trauma dan tidak menyadari di situ ada keinginan negara untuk memberikan keadilan bagi mereka, maka kemudian tidak melahirkan sebuah sikap proaktif bahwa ini bisa dilaporkan, ini bisa didata sehingga bisa menjadi data yang lebih utuh. Nah ini oleh karena itu menurut kami memang penting juga adanya sifat proaktif dari masyarakat yang menjadi korban untuk melapor kepada pihak-pihak terkait dan kewajiban dari lembaga-lembaga terkait sekali lagi untuk memverifikasi dengan semangat yang saya sampaikan tadi, Mas Kevin. Baik, Mas Hasibullah Satrawi, Ketua Pengurus Harian ADE, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.